Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan terjemahan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 41 sampai dengan ayat 50. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hai Rasul, janganlah hatimu sampai terenyuh karena tingkah pola mereka yang cepat berbalik jadi kafir, baik dari orang-orang munafik yang telah mengucapkan dengan mulutnya, kami telah beriman, padahal hatinya tiada percaya, maupun dari orang-orang Yahudi sendiri. Di antara orang-orang Yahudi itu amat keranjingan mendengarkan berita-berita bohong, amat keranjingan mendengarkan perkataan orang lain yang belum pernah bersua dengan kamu. Mereka memutarbalikkan kalimat-kalimat Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan kepada orang yang mereka utus kepada Rasul, bila diberikan yang ini oleh Muhammad kepadamu, terimalah. Sebaliknya, bila yang diberikannya kepadamu bukan yang ini, waspadalah. Barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, maka kamu sama sekali tidak akan mampu menolak sesuatu yang datang dari Allah. Mereka ialah orang-orang yang tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hatinya. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan beroleh siksaan yang amat besar di akhirat. Catatan: maksudnya berita-berita bohong yang berasal dari pendeta-pendeta mereka. Yang kedua, maksudnya mendengarkan perkataan-perkataan mereka yang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, amat keranjingan mendengarkan perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah bertemu dengan pemimpin mereka. Berita-berita yang didengar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diputarbalikkan begitu rupa untuk keuntungan pihak Yahudi. Yang ketiga, maksudnya kepada kurir yang dikirim oleh pihak Yahudi kepada Nabi Muhammad, dipesankan jika Muhammad memberi kelonggaran hukum tentang zina dan hukuman rajam kepada hukuman dera, terimalah. Kalau tidak ada kelonggaran yang begitu, jangan diterima. Mereka adalah orang-orang yang suka mengiyakan berita bohong, suka memakan harta haram. Karena itu, jika mereka orang Yahudi mengajukan perkaranya kepadamu, maka serahkanlah perkara itu menurut hukum yang berlaku antara mereka, atau tolaklah. Namun jika kamu menolak, hal itu tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Namun mengapa mereka meminta keputusan hukum kepadamu dan mengangkatmu menjadi hakimnya, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya berisi hukum Allah. Kemudian mereka berpaling dari putusannya setelah mereka terima. Kalau begitu,
mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat berisi petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu ditetapkan perkara terhadap orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang telah sama-sama berserah diri kepada Tuhan dan oleh ulama-ulama serta pendeta-pendeta mereka. Semuanya telah menerima untuk memelihara kitab Allah, di samping mereka bertindak pula jadi saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar keteranganku dengan nilai yang rendah. Barang siapa yang memutuskan perkara bukan menurut apa yang diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan telah kami tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat bahwa jiwa dibalas jiwa, masa dengan masa, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, bahkan luka pun ada hukum balas yang setimpal. Namun barang siapa yang rela melepaskan hak balasnya, maka perbuatan itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan kami iringi mengutus Isa putra Maryam mengikuti jejak para nabi Bani Israel, sama-sama membenarkan kitab Taurat yang ada lebih dahulu. Lalu kami memberikan kitab Injil kepadanya berisi petunjuk dan cahaya yang menerangi, di samping membenarkan pula kitab Taurat yang ada lebih dahulu. Lagi pula menjadi petunjuk dan pengajaran untuk orang-orang yang takwa. Catatan, jelaskan bahwa syariat Isa ialah bahwa kedatanganku untuk menyempurnakan hukum-hukum dan pengajaran Taurat jika dikehendaki Allah. Namun kaum Nasrani telah membatalkannya dan tidak mau mengamalkannya karena takluk pada Paulus. Dan hendaklah kaum pengikut Injil mengadili perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak mengadili perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab yang ada terlebih dahulu, yaitu Taurat dan Injil, dan sebagai pengawas dan pemelihara terhadap kitab yang lain itu. Karena itu, adililah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu turuti hawa nafsu mereka yang akan membelokkanmu dari kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antaramu telah kami berikan pula syariat dan jalan hidup yang benar. Sekiranya Allah menghendaki, pastilah kamu dijadikannya satu umat saja. Namun Tuhan hendak mengujimu dalam soal karunia yang telah diberikan kepadamu. Karena itu berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah tempatmu kembali. Lalu Tuhan memberitahukan kepadamu apa-apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dan hendaklah kamu mengadili perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu turuti hawa nafsu mereka, dan waspadalah terhadap muslihat mereka, supaya mereka tidak menyesatkan kamu dari sebagian
apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka tidak mengindahkan keputusan yang telah diturunkan Allah kepadamu, maka ketahuilah bahwa Allah bermaksud hendak menjatuhi hukuman di dunia ini juga terhadap sebagian dosa-dosa mereka sebelum di akhirat kelak. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Apakah yang mereka kehendaki hukum jahiliyah? Adakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang meyakini agamanya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 41 sampai dengan ayat 50. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.